Halo anak ibu kelas 7. Selamat berjumpa lagi anakku ya. Gimana kabarmu sayang, sehat kan anakku? Semua ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini anakku, kita jumpa kembali dengan materi pembelajaran IPA terpadu. Ya nak ya. Nah, sebelum kita pelajari materi kita berdoa dulu sayang ya. Harus kita berdoa dulu ya anakku, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, kalian ambil sikap nakku ya untuk berdoa ya. Kita berdoa nakku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Nah, anak ibu, materi kita untuk pertemuan ini yaitu mengenai alat ukur. Di mana pada minggu yang lewat kita sudah berbicara tentang pengukuran. Baik besaran pokok, besaran turunan, alat-alat ukurnya. Nah, sekarang kita lihat alat-alat ukurnya. Di situ ada gambar macam-macam alat ukur. Ada jangka sorong, ada mistar atau meteran, ada mikrometer skrup, dan lain sebagainya nak ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang nakku ya. Yang pertama kita lihat yaitu penggaris atau mistar, di mana skala terkecilnya yaitu 1 mm. Skala terkecilnya adalah 1 mm. Itu bisa kamu lihat. Itu sebuah benda yang diukur dengan menggunakan penggaris atau mistar. Di mana panjang pensilnya bisa kamu lihat, itu sebutang pensil anakku ya. Pertama yaitu angka awalnya 1,3 cm. Kemudian angka akhirnya 5,1. Maka panjang pensil ini bisa kita ukur yaitu 5,1 cm dikurang 1,3 cm, maka panjang pensil adalah 3,8 cm. Itulah alat ukur panjang yang pertama nak ya, penggaris. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong, di mana skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Bisa kamu lihat sebuah jangka sorong di situ terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Kalau kita lihat skala utamanya, ini angka yang ditunjukkan yaitu 2,7. 2,7 bisa kamu hitung nakku, yaitu 2,7 ya nak ya. Kemudian untuk skala noniusnya itu yang berimpit dengan skala utama. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada 6 ya nak ya. Ini 6. Itu. Nah, jadi skala utama tadi 2,7, skala nonius 0,06 cm, maka hasil pembacaannya adalah 2,76 cm. 2,76 cm. Kemudian alat ukur panjang yang ketiga yaitu mikrometer skrup ya, skala terkecilnya yaitu 0,01 mm. Ya, 0,01 mm. Di situ juga pada mikrometer skrup kita lihat ada dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Kita lihat skala utamanya. Pada skala utamanya bisa kita lihat di situ yaitu 4,5 mm. Ya, 4,5 mm ini. Enak ya, 4,5 mm. Kemudian untuk skala noniusnya, bisa kita hitung. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 6 ini. Ini di sini dia anakku ya. Skala utamanya 4,5 mm, skala noniusnya 0,46 mm. Maka hasil pembacaannya yaitu 4,9 mm. Nah, jadi hasil pembacaan pengukurannya 4,96 mm. Nah, sekarang yang kedua yaitu massa. Di mana kamu tahu sendiri alat mengukur massa adalah neraca.
Neraca ini bermacam-macam. Ada neraca sama lengan atau 2 lengan. Kemudian ada neraca 3 lengan atau sering disebut dengan neraca ohos. Bisa kamu lihat yang sebelah kiri nakku. Ini neraca ini ya. Ini neracanya, neraca ohosnya. Kemudian bisa kamu lihat di situ pada gambar. Pada gambar ada di sini 3 lengan, yaitu lengan belakang. Inilah lengan belakang nakku ya. Lengan belakang. Kemudian lengan tengah. Lengan tengah. Kemudian lengan depan. Lengan depan. Kita lihat untuk lengan belakang berapa itu nakku pengukurannya? 200. Coba lihat 200. Kemudian untuk lengan tengah berapa angka yang ditunjukkan itu? Untuk lengan tengah ini 20. Kemudian untuk lengan depan 5,5. Ini 5,5. Jadi kalau kita jumlahkan semua hasil pembacaannya, 200 gram ditambah 20 gram tambah 5,5 gram, maka hasil pengukurannya atau hasil pembacaannya 225,5 gram. Ya, 225,5 gram. Inilah alat ukur massa, yaitu neraca ohos. Ya anakku ya. Nah sekarang kita lihat alat ukur waktu. Kita tahu sendiri alat ukur waktu macam-macam. Ada arloji atau jam tangan. Kemudian ada stopwatch. Ini ada ambil contohnya stopwatch. Di sini ada lingkaran kecil. Ini lingkaran kecil ini menyatakan menit dan lingkaran besar menyatakan sekon. Kemudian lingkaran kecil maksudnya inilah ini nakku ya. Ini lingkaran kecil. Itulah yang 5 menit. Kemudian lingkaran besar yang ini, yaitulah sekon. Lingkaran besar 23 sekon. Nah, jadi hasil pengukurannya 5 menit 23 sekon. Kemudian supaya dia sistem satuannya sama, yang menit diubah ke sekon. Jadi yang 5 menit kita ubah ke sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, jadi kalau 5 menit, 5 dikali 60 sama dengan 300. Maka hasil pengukurannya adalah 300 ditambah 23 sekon. Maka hasilnya adalah 323 sekon. Ya anakku sayang ya. Oke, kemudian inilah mengenai alat-alat ukur panjang massa dan waktu. Ya, itu dimulai dari alat ukur panjang, yaitu mulai penggaris, kemudian jangka sorong, mikrometer skrup, kemudian alat ukur massa neraca ohos, dan alat ukur waktu adalah stopwatch. Nah, jadi kepada anak ibu, untuk semua alat-alat ukur waktu ini wajib kamu hafal dan harus kamu tahu bagaimana cara pembacaannya. Jadi wajib kamu pelajari sayangnya, dan kamu catat, kamu pindahkan ke buku catatanmu, dan akan ibu periksa nantinya. Oke anak ibu, sampai sekian dulu materi kita pada hari ini. Jadi ibu ucapkan selamat berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih.